Pemirsa, sebuah konsorsium Tiongkok belum lama ini memenangkan kontrak untuk membangun pelabuhan laut dalam di pantai Laut Hitam Georgia. Namun analis cemas Georgia akan terjebak utang dan pemerintah membahayakan perekonomian dan demokrasi negara ini karena berpaling dari mitra barat ke Tiongkok. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Anaklia di pesisir Laut Hitam Georgia bukanlah sekedar sebuah resor kecil di pantai. Tempat ini akan menjadi sebuah pelabuhan raksasa laut dalam yang dibangun dan dikelola oleh sejumlah perusahaan Tiongkok. Mei lalu, pemerintah Georgia memberikan kepada konsorsium Tiongkok-Singapura 49% saham proyek itu, yang nilainya diperkirakan beberapa miliar dolar. Pengumuman ini dibuat sehari setelah pemerintah Georgia mengesahkan undang-undang kontroversial yang dipandang condong ke otoritarianisme pro-Moskow yang memicu aksi unjuk rasa. The speculation is, and I think it's a well-founded one, is that Georgian government is thinking about possibility of losing the Western investment and compensating it for some money from Russia and China. Pelabuhan ini dulunya akan dibangun oleh konsorsium gabungan Amerika dan Georgia. Namun pemerintah membatalkan kesepakatan itu pada tahun 2020. Konsorsium itu dan pemerintah saling menyalahkan. Pelabuhan ini akan memberikan akses ke Tiongkok, rute perdagangan ke Eropa yang melewati Rusia, yang kini mendapat sanksi keras dari Barat pasca invasi Rusia ke Ukraina. Para kritikus khawatir proyek ini dapat membuat Georgia terjebak dalam jebakan utang, yakni tidak mampu membayar pinjaman Tiongkok yang dipakai mendanai proyek infrastruktur ini. Georgian government owes 51% of it without having any money for it. They are going to lend the money for fulfilling the obligations they have under this 51%. And I'm pretty sure, it's not fact yet, but I'm pretty sure that money is going to come from China as well. And we will end up in a situation like, I don't know, Sri Lanka ended up, or Philippines, or in Malaysia. Tiongkok sudah hadir di Georgia lewat beberapa proyek, termasuk Hualing Tbilisi Sea Plaza, yakni kompleks pusat perbelanjaan, hotel dan perumahan seluas 420 hektar. Perusahaan-perusahaan Tiongkok juga terlibat dalam pembangunan jalan raya baru. Tahun 2023, Georgia menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Tiongkok dan menjadi bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing. Tapi investasi langsung Tiongkok di Georgia relatif kecil, hanya sekitar 47 juta dolar pada tahun 2023, jauh lebih kecil dibanding investasi Eropa dan Amerika. Menurut pemerintah Georgia, Tiongkok dapat menjadi mitra dagang utamanya, tapi analis memperingatkan agar berhati-hati. China and Russia, they strategize when they do something like that. They want to invest to then have political influence and have a the impact on local situation, and therefore we need to be careful on that. Pemerintah Georgia menyangkal bahwa mereka berusaha untuk berpaling dari pihak Barat. Dan Perdana Menteri Georgia mengatakan investasi Tiongkok di pelabuhan Anaklia membawa kepastian proyek tersebut akan dilaksanakan pada tingkat tertinggi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, ancaman resesi kembali menghantui Wall Street dan pelaku usaha Amerika Serikat setelah data ketenagakerjaan menunjukkan perlambatan drastis penciptaan lapangan kerja. Bisakah Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve mencegahnya? Berikut laporan Nuva Purwadi dari VOA. Laporan terbaru dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengejutkan analis dan pelaku pasar. Segera setelah data ini diterbitkan, harga saham di Wall Street terjun bebas. What we're seeing, though, is that red-hot job market that had sustained this economy for so long is really dramatically cooling off. The pace of hiring has slowed down.
Selama Juli hanya tercipta 114.000 lapangan kerja baru, jauh di bawah ekspektasi analis, sementara angka Juni juga direvisi lebih rendah. Semakin kuat desakan bagi Bank Sentral AS atau Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan selanjutnya. There's about 100% certainty on the part of Wall Street that the Fed will hand us our first interest rate cut since the pandemic started at their September meeting. Dalam pertemuan terakhirnya akhir Juli, The Fed mempertahankan suku bunga acuan sambil mengisyaratkan siap menurunkan suku bunga mulai September. Bila data inflasi terus menunjukkan laju inflasi semakin mendekati targetnya sebesar 2%. Angka pengangguran di Amerika Serikat meningkat ke 4,3%. Ini adalah angka tertinggi sejak akhir 2021. Dan ini menguatkan kekhawatiran di antara analis pelaku pasar dan pelaku usaha bahwa yang akan terjadi bukannya soft landing alias pendaratan empuk seperti diinginkan The Fed, melainkan ancaman resesi. Banyak investor dan analis mengacu pada The Sum Rule, mengacu pada kajian ekonomi Claudia Sum yang memprediksi adanya resesi bila angka pengangguran meningkat secara drastis seperti yang baru terjadi. Yeah, the Sum Rule is just, look, every time there's been a 0.5% increase in the unemployment rate, which is kind of surprising because it doesn't sound like that much, it's been associated with every prior recession. So that's concerning. The reason why we're not mega concerned is because there's been all sorts of distortion in jobs data the last few years. First, you had the pandemic. Now you've had massive immigration. And so it's something that I think is an important data point, and we look at it. But I think it needs to be coupled really with what else is happening in the economy. Sejauh mana The Fed bisa menghindari resesi masih diperdebatkan analis dan pelaku pasar. Claudia Sum herself, the former Fed economist, said today, look, it doesn't mean we're in a recession just because our kind of 3-month moving average unemployment rates ticked up more than 0.5%. It just means that things are definitely going in the wrong direction. And I would agree with her. Coupled with ISM report missing yesterday, manufacturing kind of future orders were significantly down. Jobless claims also jumped yesterday. Perlambatan penciptaan lapangan kerja juga menguatkan desakan agar The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada September. Tak lagi hanya 25 basis poin seperti proyeksi semula. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.